Terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada saat ini. Satu kebanggaan tersendiri ketika kita bersekutu dalam ibadah kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan dan satu hati dalam menikmati firman Tuhan. Bersukacita buat teman-teman semua yang boleh hadir. Kita pertolongan Tuhan begitu luar biasa, kita berjauhan, tapi Tuhan boleh menolong kita untuk bersama-sama bersekutu dalam ibadah. Jarak tidak menghalangi kita, tetapi membawa kita bersekutu dalam satu media yang Tuhan karuniakan bagi kita sekalian. Ya, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang pada saat ini saya sudah pilihkan dari Kejadian pasal 41 Kejadian pasal 41 ayat yang ke 38 sampai dengan 49. Minta maaf, screen saya belum bisa muncul. Ya, dari Kejadian pasal 41 ayat yang ke Mari dengarkan, saya bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kemudian ayat yang ke-53, setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan. Tema kita pada malam hari ini yaitu pemuda Kristen yang visioner, ya. Pemuda Kristen yang visioner atau anak-anak muda, orang percaya kepada Kristus yang visioner. Nah, ketika kita
berbicara tentang kehidupan kita sebagai umat manusia yang sementara menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, maka akan kita temukan tiga macam tipe manusia, ya, yang ketika kita bercakap-cakap atau bercerita dengan orang-orang di sekitar kita, atau ketika kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita melalui tingkah laku, maka ada tiga tipe manusia yang ada di atas muka bumi ini sehubungan dengan kehidupan masa kini dan masa depan. Yang pertama, bahwa ada tipe manusia yang terpaku pada masa lalu. Ya. Ada tipe manusia yang terpaku pada masa lalu. Orang-orang yang selalu terpaku pada masa lalu adalah orang-orang yang sulit melupakan masa lalunya. Tentunya kita semua punya masa lalu, dan masa lalu ada dua macam. Ada masa lalu yang menyenangkan, dan kadang-kadang itu sering kita ingat. Dan ada juga masa lalu yang tidak menyenangkan. Dan kadang-kadang juga itu sulit untuk kita lakukan perjalanan kehidupan kita. Nah, ada orang yang mengalami masa lalu yang begitu menyakitkan, atau melakukan kesalahan-kesalahan pada masa lalu, sehingga membuat dia untuk trauma, dan selalu terhantui, selalu terpikirkan oleh masa lalu itu, sehingga pada masa kini atau hidupnya masa kini, selalu dipengaruhi oleh masa lalu itu. Terpikir, ya, sehingga kadang-kadang mereka sulit untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat di masa sekarang untuk kehidupannya di masa-masa ke depan. Ya. Orang-orang yang selalu terpaku pada masa lalu itu akan sulit untuk berbuat masa kini, ya, karena kadang dihantui merasa trauma dengan masa lalu. Tapi kalau sebagai anak-anak Tuhan, masa lalu itu adalah masa yang harus kita lupakan, ya, masa yang harus kita tinggalkan. Walaupun memang kita sering terpengaruh dan selalu teringat dengan masa lalu. Tapi kalau kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita dengan masa lalu, mungkin ada masa lalu yang kelam dalam perjalanan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, ada tipe manusia yang hidup hanya untuk hari ini. Ya. Tipe manusia yang hidup hanya untuk hari ini. Ya. Berbuat seenaknya dan menikmati semua yang didapatkan pada hari ini. Ya. Dia tidak pernah berpikir untuk masa depan. Jika dia mendapatkan hari ini mungkin uang 10.000, habis di hari ini atau habis di saat itu, tanpa dia berpikir bahwa mungkin besok tidak akan didapatkan lagi. Memang alasan orang-orang yang hidup hanya untuk hari ini kadang-kadang mengungkapkan ungkapan-ungkapan pembenaran diri. Ya, biasa orang yang fokus hidupnya hanya untuk hari ini sering mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Tuhan yang Maha Kuasa akan menolong kita untuk hari esok. Ya. Tetapi sebenarnya sebagai orang-orang percaya memang itu sesuatu yang harus kita lakukan dan yakini. Tapi Tuhan juga selalu mau supaya kita berpikir untuk masa depan. Karena orang-orang yang hanya hidup untuk hari ini akan menghabiskan di hari ini. Termasuk ketika ada mungkin makanan-makanan, dia akan menghabiskannya di hari ini, dan tanpa sadar itu akan menjadi penyakit bagi dirinya sendiri. Atau menikmati hari ini tanpa dia berpikir untuk masa depan. Orang-orang seperti ini kadang larut dalam satu keadaan atau satu pengajaran, yaitu hedonisme. Ya, hedonisme itu artinya kenikmatan. Menikmati saat ini, ya,
Tetapi tanpa dia sadar bahwa apa yang dia lakukan di saat ini berpengaruh di kehidupannya di masa yang akan datang. Karena setiap yang kita lakukan di saat ini, saat sekarang ini, selalu ada akibatnya atau konsekuensinya di hari-hari ke depan. Ya. Kemudian, tipe yang ketiga adalah mereka yang membangun masa depan. Ya. Masa depan itu dimulai kini dan di sini. Jangan kita berpikir, nanti di depanlah baru saya mulai membangun masa depan. Ya, tidak seperti itu. Tapi masa depan itu dibangun sekarang. Ya. Masa depan itu perpaduan dari apa yang kita buat di hari-hari yang telah berlalu dengan sekarang. Ya. Jadi apa yang kita buat pada hari yang telah berlalu, lalu kita padukan dengan apa yang kita buat sekarang, itulah yang akan kita dapatkan di masa depan. Tetapi jangan juga lupa bahwa kadang-kadang orang yang overfokus dengan masa depan sehingga tidak menikmati masa sekarang. Ya. Ada orang yang menyiksa dirinya di masa sekarang dengan alasan bahwa demi untuk masa depan. Misalnya saat sekarang ini dia terlalu iri, ya, demi dengan satu harapan bahwa itu untuk masa depan. Menyiksa masa diri dengan mungkin terlalu iri. Sebenarnya saat sekarang ini dia perlu mungkin gizi, perlu makanan-makanan yang sehat, tapi mungkin ada uangnya, dia simpan dengan maksud untuk masa depan, tanpa dia sadar bahwa dia sedang berbuat untuk masa depannya menjadi masa depan yang tidak terbangun dengan baik. Ya, kadang-kadang seperti itu, karena terlalu memperhatikan masa depan. Memang itu penting, tapi jangan lupa juga untuk masa kini, karena masa kini itu sangat berpengaruh untuk masa depan kita. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama-sama pada saat ini, sehubungan dengan masa depan, atau yang disebut dengan visi, atau yang dalam tema kita, visioner. Nah, apa itu visioner? Visioner itu berasal dari kata visi. Kata visi itu berarti tujuan atau masa depan, cita-cita atau hal-hal yang ingin dilakukan atau ingin didapatkan. Ya, itu visi. Itu menyangkut masa depan atau masa yang akan datang. Mungkin menyangkut besok, lusa, minggu depan, tahun depan, 5 tahun ke depan, dan beberapa tahun ke depan. Yaitu visi, ya, tujuan, masa depan, cita-cita atau hal yang akan dilakukan atau dicapai di masa yang akan datang. Nah, visioner artinya bahwa orang yang memiliki khayalan atau wawasan ke depan. Ya, orang yang memiliki khayalan atau wawasan ke masa depan. Itu menurut kamus, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi ada juga pengertian visioner yang saya dapatkan, pengertiannya seperti ini. Visioner artinya juga kemampuan untuk melihat ke depan melebihi penglihatan orang lain. Ya, ini didefinisikan oleh seorang yang bernama Mariani NG. Ya. Artinya kemampuan untuk melihat ke depan melebihi penglihatan orang lain. Nah, mengapa kita berbeda dalam masa depan? Ya, misalnya sekarang kita sama-sama berjuang, ya, dan nantinya ke depan itu pasti kita berbeda, ya, pasti berbeda apa yang kita dapatkan, berbeda apa pekerjaan kita, dan berbeda kapabilitas kita atau kemampuan kita di hari-hari mendatang. Mungkin ada teman-teman sekarang yang sama-sama satu sekolah, ya, satu kampus, satu jurusan, tapi ke depan itu pasti berbeda. Mengapa? Karena ini menyangkut apa yang dilihat atau kemampuan untuk melihat ke depan, lalu melakukannya di masa sekarang demi untuk meraih masa depan itu. Ya. Kemampuannya untuk melihat ke depan bahwa ada sesuatu yang ingin dicapai ke depan, itu sebabnya dia melakukan di masa sekarang. Sehingga betul-betul nantinya kita berbeda di masa yang akan datang. Itu visionernya menyangkut masa depan, penglihatan di masa depan. Nah,
Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita saat sekarang ini ada di tempat masing-masing dan berpikir untuk kehidupan kita ke depan. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa masa depan itu sungguh ada. Ya. Masa depan berarti waktu yang akan datang itu betul-betul ada. Dan keberhasilan itu betul-betul ada. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita bisa meraih masa depan itu. Yaitu dengan muda sekalian, ke depan, mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saudara-saudara akan melihat akan apa rencana Tuhan yang terbaik bagi kehidupan saudara-saudara. Ya, emang sekarang kita begitu sulit, begitu menderita, ya, begitu berjuang dengan keadaan yang kita hadapi. Tapi ingat, masa depan itu sungguh ada, keberhasilan itu sungguh ada. Nanti saudara-saudara akan melihat lagi ke belakang, bahwa oh ternyata ini yang Tuhan siapkan bagi hidup saya. Saya terbayang ketika nanti rekan-rekan sekalian 5 tahun ke depan, 7 tahun, 10 tahun ke depan akan sangat berbeda dengan kondisinya sekarang. Ya, ingat baik-baik ya. Ada yang ke depan mungkin sudah pakai baju PGRI ya, guru, ada yang sudah mungkin pakai baju dokter, ada yang sudah berkhotbah di depan mimbar, ya, luar biasa. Itu ke depan. Pahami itu bahwa itu memang ada, ya, dan itu disiapkan bagi kita. Itu harus ditanam dalam pikiran bahwa itu ada disiapkan bagi kita. Itu visioner. Nah, pencapaian visi yang ada di depan ini harus dicapai dengan adanya misi. Apa itu misi? Adalah bagaimana langkah-langkah untuk mencapai visi atau tujuan atau rencana di masa yang akan datang. Ya, jadi itu misi. Apa misi kita? Apa yang kita lakukan di saat sekarang ini? Nah, kalau sehubungan dengan disiplin-disiplin ilmu yang sedang kita cita-citakan, tentunya saat sekarang ini kita sedang memperlengkapi diri dengan belajar di bangku kuliah, belajar di fakultas-fakultas. Itu salah satu misi kita untuk mencapai visi. Misalnya ada yang mau jadi guru, tentunya sekarang belajar di fakultas keguruan. Ada yang mau jadi pelayan Tuhan, tentunya belajar di sekolah teologi. Dan memperlengkapi diri dengan sejumlah ilmu. Tapi dari terang firman Tuhan juga jangan diabaikan. Selain mengisi otak kita, selain mengisi intelektual kita, kecerdasan intelektual kita, kita perlu asah. Tapi ada hal lain yang perlu kita lakukan untuk mencapai visi atau untuk mencapai apa yang kita lihat di masa depan ini. Nah, dari firman Tuhan, kita belajar yang pertama, yaitu pergunakan waktu yang ada. Ya, pergunakan waktu yang ada. Ada waktu bagi Yusuf bertemu dengan Firaun, ya, saat ada di istana Firaun. Ini memang sudah rencana Allah bagi Yusuf untuk bisa masuk dalam istana Firaun dan bertemu dengan Firaun. Kalau kita melihat ke belakang, bagaimana Yusuf sehingga bisa sampai di istana Firaun. Itu membutuhkan satu perjalanan hidup yang sangat-sangat mengerikan bagi orang lain yang membaca kisah Yusuf ini. Ya, dulu dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, kemudian dijual. Ya, bayangkan. Tapi ini sudah masuk dalam rencana Allah. Nah, kalau rekan-rekan pemuda sekarang menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, menghadapi tugas-tugas sekolah yang begitu rumit, menghadapi tugas-tugas kuliah yang begitu banyak, ya, menghadapi kendala masalah biaya-biaya pendidikan, menghadapi masalah di dalam pekerjaan, pahami itu bahwa itu adalah salah satu cara Allah untuk mempersiapkan kita ke masa depan yang lebih baik. Orang yang berani masuk dalam setiap perjuangan dan pergumulan, lalu memaknai itu dengan positif, orang-orang itu akan berhasil nantinya. Ya. Yusuf bertemu dengan Firaun, dan ini adalah satu kesempatan yang luar biasa, waktu yang luar biasa.
Waktu, ketika kita berbicara tentang waktu, waktu itu ada dua macam. Ya, yang pertama yaitu ada yang namanya kairos, berupa peluang atau kesempatan. Ya, kairos ini tidak kadang hanya datang sekali, ya kadang mungkin terulang. Dan ada yang namanya kronos, waktu yang berjalan. Biasa kita dengar istilah kronologinya, ya waktu yang berjalan, berjalan, berjalan. Tapi waktu yang berjalan ini harus kita ambil sebagai kairos, sebagai peluang dan kesempatan. Nah, ketika Yusuf ada di istana Firaun, dia memang menjalani kehidupannya dalam waktu yang berjalan. Tapi ada peluang bagi dirinya, ada kesempatan bagi dirinya dengan dan mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Dari waktu yang berjalan atau kronos, Yusuf memanfaatkan kairos, peluang atau kesempatan. Karena kairos atau peluang itu akan berlalu. Tidak akan datang dengan sendirinya. Rekan-rekan muda sekalian, saya yakin dan percaya bahwa masa muda kita ini akan berlalu. Itu akan berlangsung dalam beberapa waktu, beberapa tahun. Kemudian pahami juga bahwa kesempatan atau peluang untuk menuntut ilmu itu akan berlalu. Ya. Pasti akan berlalu. Jadi kalau diberikan peluang, kalau ada kesempatan untuk sekarang bisa kuliah, bisa sekolah, manfaatkan itu dengan baik. Karena ada waktunya nanti, saudara-saudara mungkin mau sekolah lagi, mau kuliah lagi, tapi tidak ada lagi waktunya. Ya, jadi manfaatkan memang sekarang. Karena itu akan menuntunmu untuk meraih masa depan, mencapai visimu. Nah, dalam Efesus pasal 5 ayat 16 dikatakan seperti ini. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakanlah, dia arti sebenarnya adalah tebuslah. Tebuslah itu artinya belilah. Ya. Ambillah. Ambillah waktu itu, belilah waktu itu. Karena waktu itu begitu sangat mahal. Ya. Banyak orang yang menyia-nyiakan waktu. Banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Ya, ingat bahwa itu akan berlalu, karena itu pergunakan dengan baik. Orang yang mempergunakan waktu yang ada, itulah yang akan meraih masa depan. Ya. Jangan tertidur dengan keadaan atau waktu yang nyaman, atau zaman yang nyaman. Visioner didahului dengan memikirkan dan memperjuangkannya di masa kini dengan menggunakan waktu yang ada. Karena itu rekan-rekan muda sekalian, kalau bijak menggunakan waktu sekarang, maka kita bisa mencapai visi kita, tujuan hidup kita, cita-cita kita di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, misi kita untuk meraih visi atau tujuan kita adalah memberi diri diarahkan oleh Roh Allah. Ya. Di ayat yang ke-38 tadi dikatakan seperti ini. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Ya. Jadi Yusuf itu adalah seorang yang penuh dengan Roh Allah. Itu adalah kesaksian dari Firaun sendiri. Bahwa Firaun mengatakan bahwa mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang dipenuhi dengan Roh Allah. Yusuf ini seorang yang dipenuhi dengan Roh Allah. Itu sebabnya karena dia dipenuhi dengan Roh Allah, maka hidupnya diarahkan oleh Roh Allah itu. Yusuf penuh dengan Roh Allah sehingga mampu menjawab hal-hal yang sehubungan dengan masa depan. Melalui pengarahan dari Roh Allah, maka diperlihatkan masa depan dan dimampukan untuk berjuang untuk masa depan itu. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Ya. Jadi dengan pengarahan dari Roh Allah, ya, perlu dipahami bahwa Roh Allah itu adalah roh yang baik. Yang ketika kita dipenuhi dan ada dalam kehidupan kita, maka itu akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Ya. Keinginan roh itu adalah keinginan yang dipenuhi dengan kebaikan. Ya, tapi keinginan daging ya berbeda dari keinginan roh. Nah,
Ketika kita diarahkan oleh Roh Allah, tentunya kita tidak diarahkan kepada hal-hal yang jahat, tetapi akan selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf ketika dia dipenuhi dengan Roh Allah? Maka dia dalam hidupnya tidak mudah terkalahkan oleh cobaan-cobaan yang ada. Ya, ketika dia digoda oleh istri Firaun, walaupun itu adalah sebuah kesempatan yang terindah, tetapi karena Yusuf ini dipenuhi dengan Roh Allah, sehingga tidak tertarik dengan hal-hal itu. Ya. Tidak tertarik dengan hal-hal yang ditawarkan oleh kuasa-kuasa iblis melalui istri Firaun pada saat itu. Bayangkan, luar biasa. Nah, kalau Roh Allah ada dalam kehidupan kita, yang mengarahkan kita, tentunya kita akan diarahkan kepada hal-hal yang baik. Rekan-rekan muda sekalian, dalam perjalanan kehidupan kita, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita lakukan, itu akan menghambat perjalanan kehidupan kita. Karena itu semacam ikatan-ikatan pada diri kita yang membuat kita sulit untuk melangkah atau lambat untuk melangkah. Ya. Misalnya dalam perjalanan kehidupan kita, kita penuh dengan ketidakjujuran, penuh dengan kebohongan, penuh dengan tipu daya. Ya. Itu akan menjadi ikatan-ikatan pada diri kita yang membuat Roh Allah tidak mau tinggal dalam hidup kita. Dan itu memperlambat langkah dan juga melindungi langkah-langkah hidup kita atau membuat langkah-langkah hidup kita terasa sulit untuk maju ke depan. Ya. Tapi orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Allah akan selalu bergerak lebih cepat, lebih maju dalam kehidupannya. Ya. Pikiran kita terbatas melihat masa depan, tetapi Allah tidak terbatas. Karena itu beri diri diarahkan oleh Roh Allah. Roh Allah ada pada kita jika kita tetap memberi diri melakukan kehendak-Nya. Ya. Jadi rekan-rekan muda, memang pikiran kita ini sangat terbatas. Karena itu Roh Allah yang tidak terbatas akan mengarahkan kita ke masa depan. Roh Allah itu ketika kita beri diri untuk diarahkan, dipenuhi oleh Roh Allah itu, Dia akan menuntun kita melakukan di masa-masa sekarang apa yang baik, apa yang disiapkan oleh Allah bagi kita di masa akan datang. Ya. Misalnya ketika kita dipenuhi oleh Roh Allah, cita-cita kita adalah mau menjadi seorang guru di masa depan. Nah, Tuhan akan menuntun kita di saat sekarang ini untuk melakukan apa-apa yang mendukung, apa-apa yang akan menjadi yang bisa kita lakukan sekarang untuk bisa menjadi guru di masa yang akan datang. Ya, itu fungsinya ketika kita dipenuhi oleh Allah. Sudah kita dapatkan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, tetapi Roh Allah itu sulit untuk bekerja ketika kita tidak memberikan ruang yang besar dalam kehidupan kita. Nah, ruang yang besar itu harus kita berikan kepada Roh Allah. Ibaratnya hati kita itu harus sebagian besar dipenuhi oleh Roh Allah, dipenuhi oleh kehendak Allah. Kalau banyak ruang dalam hati kita yang dipenuhi dengan kehendak diri kita atau hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka Roh Allah itu sulit untuk berkarya dalam kehidupan kita. Nah, karena itu rekan-rekan muda sekalian, beri ruang yang besar kepada Roh Allah supaya Ia mengarahkan engkau untuk mencapai masa depan. Ya. Di Efesus 5 ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan roh. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan, hendaklah penuh dengan roh. Karena roh itu akan mengarahkan kita. Tentunya ini berbicara tentang Roh Allah. Kalau dalam perjanjian baru, ini berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu akan membimbing kita. Oke, kemudian yang ketiga, untuk mencapai visi kita, ya, menjadi visioner, melihat dan mampu melihat masa depan dengan baik, maka yang ketiga pergunakan akal budi. Pergunakan akal budi.
Di ayat yang ke-39, firman Tuhan berkata demikian. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ya tentang kisah Yusuf ini tidak ada disampaikan bahwa Yusuf ini adalah seorang yang pernah bersekolah, ya, pernah bersekolah. Tentunya dia akan menerima didikan-didikan dari orang tuanya dan mungkin orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi dikatakan bahwa dia adalah seorang yang berakal budi dan bijaksana. Yusuf bisa menganalisa masalah dan bisa memberi solusi bagi masalah itu. Ya, ketika Firaun datang menyampaikan mimpinya, maka Yusuf bisa mengartikan, Yusuf bisa menafsirkan mimpi itu. Agar akal budi bisa digunakan dengan baik, maka perbaharuilah. Nah, kalau kita sebagai rekan-rekan muda yang saat ini sedang berjuang di bangku pendidikan, salah satu cara untuk memperbaharui atau memperlengkapi akal budi kita adalah dengan kuliah, dengan sejumlah mata kuliah. Ya. Itu sebenarnya dimaksudkan untuk memperbaharui pikiran kita. Nah, firman Tuhan juga mengatakan bagi kita sekalian bahwa supaya akal budi kita itu bisa digunakan dengan baik, maka perbaharuilah. Sebabnya dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang sudah diperbaharui pikirannya, atau akal budinya, dia akan bisa membedakan kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dia tahu ini yang benar, dia tahu ini yang salah. Jika akal budi sudah diperbarui, maka akan memikirkan hal-hal yang bermanfaat. Seperti di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ini pikiran orang-orang yang sudah diperbarui. Ya, akan selalu memikirkan hal-hal yang baik. Ini yang bisa meraih masa depan yang menjadi tujuan hidupnya. Tapi kalau orang yang pikirannya belum diperbaharui, masih memikirkan hal-hal yang buruk, masih memikirkan hal-hal yang tidak baik, maka itu menjadi pikiran yang sempit. Ya. Ada begitu banyak orang-orang yang pikirannya terlalu sempit, pikirannya terlalu tertutup, memikirkan hal-hal yang tidak baik, memikirkan hal-hal yang jahat, ya, membenci, menggosip, ya, dan juga iri kepada teman-teman yang lain. Itu pikiran-pikiran yang sempit. Ya. Tapi pikiran yang sudah diperbarui adalah yang selalu memikirkan yang benar. Ya, jangan pikirkan yang salah. Selalu memikirkan yang adil. Ya. Memikirkan yang suci. Memikirkan yang manis, bukan yang pahit. Ya. Dan memikirkan yang sedap dan kebajikan serta yang patut dipuji. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang yang diperbaharui pikirannya. Nah, kalau kita sudah memperbarui pikiran kita, maka gunakan akal budi itu. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa rekan-rekan muda sekalian adalah orang-orang yang sudah sangat berakal budi. Ya. Tinggal bagaimana mempergunakan akal budi itu dengan baik. Ya, jangan sampai akal budi yang kita terima itu sudah dibarui itu menjadi akal budi yang kita pergunakan salah. Ya. Karena itu rekan-rekan muda sekalian, akal budi yang telah diperbarui akan menuntun kita mencapai visi hidup kita. Apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ya, rekan-rekan muda sekalian, masa depan itu disiapkan bagi kita sekalian dan itu ada. Karena itu mari lakukan sekarang. Ya, jangan kita terlena dengan keadaan. Jangan terkalahkan oleh keadaan-keadaan di sekitar kita. Nah, untuk mencapai tujuan kehidupan kita, maka dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita teladani Yusuf. Ya. Yusuf adalah seorang
yang mempergunakan waktu yang ada. Dia tidak menyanyiakannya. Dia tidak mengatakan bahwa waktu itu panjang, ya, waktu itu banyak. Nantilah, di depanlah, nanti kalau saya sudah dewasa, sudah tua, baru saya lakukan itu dan ini. Waktunya sekarang, ya. Kemudian berilah diri diarahkan oleh Roh Allah. Roh Allah akan mengarahkan kita ketika kita selalu tunduk kepada kehendak Tuhan, tidak melawan kehendak Tuhan. Karena kalau kita melawan kehendak Tuhan, Roh Allah tidak mau bekerja dalam kehidupan kita. Dan gunakan selalu akal budi kita, akal sehat kita untuk melihat segala sesuatunya. Ya. Menganalisa apakah ini baik untuk saya atau tidak baik untuk saya. Apakah ini akan mendukung masa depan saya atau merusak masa depan saya. Ya. Ketika kita pergi di ATM, biasanya ada ditulis di situ bahwa narkoba merusak masa depan, tetapi menabung, membangun masa depan. Ya. Jadi ada hal-hal yang bisa merusak masa depan, tetapi ada hal-hal yang bisa membangun. Tentunya dalam hidup kita yang kita mau adalah membangun masa depan. Karena itu jangan lakukan sekarang hal-hal yang bisa merusak masa depan. Memang perjuangan pergumulan kita itu akan ada. Ya. Akan ada. Tapi jangan terkalahkan, jangan berhenti ketika datang pergumulan itu. Ketika engkau bergumul dengan uang kuliah, bergumul dengan keadaan-keadaan yang ada, kelemahan-kelemahan yang ada, jangan terkalahkan. Karena itu memang harus terjadi ketika kita sedang maju ke depan. Itu akan ada tantangan-tantangan. Ya, jangan terkalahkan. Tapi lihat sesudah tantangan itu, sesudah melewati tantangan itu, apa yang akan kita dapatkan dalam perjalanan hidup itu. Karena itu demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya kita semuanya diberkati melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Amin.